A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ali asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurullahi. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah mematikan kita dan akan menghidupkan kita kembali. Kita bersyukur kepadanya karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu nikmat, yaitu berupa nikmat sehat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang sangat mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Menciptakan manusia beragam suku, bangsa, dan budaya. Perbedaan itu bukanlah untuk mempertentangkan, melainkan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan saling melengkapi. Serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini pula, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita pada saat ini, yaitu moderasi beragama sebagai jalan kehidupan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah. Indonesia adalah negara yang majmuk. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam, yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Dalam kondisi seperti ini, Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan keadilan. Islam tidak datang untuk menebar kebencian, apalagi kekerasan, melainkan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang harmonis. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil, seimbang, dan profesional. Moderasi bukan berarti mencampur adukkan akidah, bukan pula melemahkan keyakinan. Moderasi justru menetapkan agama pada posisi yang mulia, diamalkan dengan penuh hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah wasathiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasat atau moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, umat yang adil,
tidak condong ke sikap ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dalam beribadah kita tidak berlebih-lebihan hingga berantakan diri. Namun juga tidak meremehkan kewajiban agama. Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap yang berlebih-lebihan dalam beragama." Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak terjebak pada sikap fanatik sempit yang justru menjauhkan manusia dari nilai-nilai Islam yang sejati. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pilar-pilar moderasi beragama. Moderasi beragama di Indonesia memiliki 4 pilar utama yang menjadi landasan dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Pertama, komitmen kebangsaan. Sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI adalah kesepakatan bersama yang harus kita jaga. Islam tidak pernah mengajarkan pemberontakan, perpecahan dan permusuhan. Rasulullah SAW ketika bersabda di Madinah mampu membangun masyarakat yang damai melalui Piagam Madinah, di mana seluruh kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan aman dan saling menghormati. Menjadi bukti bahwa Islam sejalan dengan nilai kebangsaan dan persatuan. Yang kedua, toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan akidah. Islam sangat tegas dalam urusan keyakinan, namun sangat lembut dalam urusan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran surat Al-Kafirun. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan agama adalah sunatullah yang harus disikapi dengan bijaksana, bukan dengan kebencian dan permusuhan. Pilar yang ketiga, anti kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang. Segala bentuk kekerasan, teror, dan tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah 265. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Bukhari dan Muslim. Pilar yang keempat adalah komodatif terhadap budaya lokal. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan syariah. Para ulama dan wali songo berhasil menyebarkan Islam di Nusantara karena pendekatan budaya yang santun dan penuh hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pentingnya moderasi beragama bagi generasi muda. Generasi muda adalah aset terbesar bangsa dan agama. Di era digital saat ini, arus informasi sangat cepat dan tidak semuanya benar. Banyak anak muda yang terpapar paham ekstrim melalui media sosial, video, narasi provokatif. Tanpa moderasi beragama, generasi muda akan mudah menghakimi orang lain, merasa paling benar, mudah terprovokasi, kehilangan adab dalam berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan tidak ada
sesuatu kecuali akan menghiasinya. Moderasi beragama akan melahirkan generasi yang beriman kuat, akhlak mulia, cerdas, kritis, dan mampu hidup berdampingan dengan perbedaan. Bahaya ekstremisme dan fanatisme. Fanatisme adalah sikap beragama yang keras, kaku, dan menolak perbedaan. Fanatisme buta membuat seseorang mudah mengkafirkan, membid'ahkan, dan menyalahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu." Quran surat An-Nisa 171. Ekstremisme hanya akan merusak persatuan umat, menimbulkan konflik, serta mencoreng citra Islam sebagai rahmatil alamin. Contoh, sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, kita bisa menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek praktik ibadah orang lain, berdiskusi dengan sopan, bekerja sama tanpa diskriminasi. Kemudian di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan, menghormati adat dan budaya, mengedepankan musyawarah, menolong tanpa memandang perbedaan. Baiklah, inilah ceramah dari uraian yang telah saya sampaikan. Dapat saya simpulkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, moderasi beragama adalah jalan tengah yang membawa kedamaian, persatuan, dan kemaslahatan. Dengan moderasi, Islam akan selalu hadir sebagai solusi, bukan sumber konflik. Semoga kita semua mampu mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi umat yang menjaga persatuan, menebar kedamaian, dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.